3 September 2017, Raisa Hamish menikah, tagar Hari Patah Hati Nasional menggema. 22 Oktober 2025, netizen auto terkaget-kaget Raisa official menggugat cerai Hamish. 3 November 2025, netizen sepertinya bakal auto nangis berjamaah ketika melihat Raisa Hamish akan menjalani sidang cerai perdana di Pengadilan Agama. Rumor perceraian Raisa Hamish sudah terendus saat detektif netizen membongkar fakta kalau Raisa baru saja mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Gosip adalah fakta yang tertunda. Perceraian Raisa Andriana dan Hamish Daud Willy yang awalnya hanya gosip akhirnya menjadi nyata. Raisa secara resmi menggugat cerai Hamish. Pelantun tembang mantan terindah ini sudah mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadwal sidang cerai perdana pun sudah ditetapkan. Memang itu sudah ada. Ada masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya. 22 bulan Oktober 2025. Itu perkaranya sudah didaftar, ada di register kami. Sidang pertama nanti itu tanggal 3 November. Untuk era sekarang, pengadilan itu pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court pengadilan, ya, diajukan oleh kuasa hukum. Gugatan cerai sudah didaftarkan, tanggal sidang cerai perdana sudah dijadwalkan. Akhir dari pernikahan Raisa Hamish pun hanya tinggal menunggu waktu saja untuk diputuskan. Dengan adanya gugatan cerai ini sekaligus menjadi pertanda nyata kalau Hamish tidak bisa menepati janjinya kepada kedua orang tua Raisa, khususnya ayah Raisa, untuk menjaga putri kesayangannya. Seperti janji yang diucapkan Hamish kepada ayah Raisa saat momen lamaran dan akad nikah untuk selalu mencintai Raisa dengan sepenuh hati. Niat Hamish hari ini datang untuk melamar anak kesayangan ayah dan ibu, Raisa Andriana, untuk menjadi istri saya. Insya Allah kalau ayah dan ibu merestui ya. Saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Raisa Andriana kepada engkau dengan mas kawin berupa 500 gram logam mulia dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Raisa Andriana binti Ala Nurisan Rahman dengan mas kawin tersebut tunai. Ya karena nggak ada main-main, nggak ada kayak maksudnya ya udah pokoknya ini yang gue mau dan ya apa aja actionnya tuh ke arah situ gitu. Jadi kayak oke, pokoknya gue mau kayak kasarnya ya, pokoknya aku maunya yang serius, gue pengen kayak gini-gini, nanti in the future kita gini-gini, jadi semua action yang dia bikin adalah sesuai dengan omongannya. Tiga September 2017, Raisa Hamish menikah, tagar Hari Patah Hati Nasional menggema. 22 Oktober 2025, netizen auto terkaget-kaget Raisa official menggugat cerai Hamish. 3 November 2025, netizen sepertinya bakal auto nangis berjamaah ketika melihat Raisa Hamish akan menjalani sidang cerai perdana di Pengadilan Agama. Rumor perceraian Raisa Hamish sudah terendus saat detektif netizen membongkar fakta kalau Raisa baru saja mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Pertanda retaknya mahligai pernikahan sudah terkaca ketika Hamish terciduk menghapus semua foto kebersamaannya dengan Raisa di media sosial, termasuk foto momen 8 tahun wedding anniversary mereka 3 September 2025. Gugatan cerai di Pengadilan Agama boleh jadi kumulasi dari pergulatan batin Raisa selama 8 tahun menikah dengan Hamish Daud. Selain isu kesenjangan pendapatan dan perbedaan usia dan rentetan kasus yang dialami Hamish di tahun 2023, rumor pengkhianatan cinta Hamish yang diduga senang main perempuan, kabarnya menjadi alasan Raisa mantap ingin pisah dari Hamish. Materi-materi di dalam gugatan, nah itu urusannya majelis hakim. Saya tidak bisa mengungkapkan di sini. Yang jelas gugatan itu gugatan cerai, gugat cerai, bukan gugat cerai talak. Gugat cerai. Isinya saya tidak tahu, kan saya tinggal buka. Yang seru adalah our conversation. You know, apa yang dia lihat,
dengan apa yang saya lihat, Beda. persepsinya beda. Kita coba nggak berantemin tentang hal-hal yang mungkin banyak couples berantem hal-hal tentang mungkin uang atau tanggung jawab atau trust. Trust is the most important thing. I like to keep things private gitu. Dan aku ngerasa kalau misalkan aku terlalu terbuka kayak gitu, orang jadi susah untuk berimajinasi dengan lagu-lagu aku. Gitu. Kayak professional life sama personal life lebih baik dipisahkan baik-baik. Untuk kayak punya rumah tangga yang structured, yang old fashion, yang ya gitulah, we're respectful of each other, and it's yang ya maksudnya alhamdulillah itu it works out for us. Karena aku pernah ngomong ini juga di dalam relationship aku bilang aku bukannya nyerah tapi bijaksana. Ya menyerah kalau ada yang mau melihat itu adalah menyerah di dalam relationship bisa, tapi sebenarnya kayak kalau kita berdua sama-sama jujur sama diri kita sendiri, ini bijaksana gak sih kita untuk mengambil jalan. Namun seiring perjalanan waktu, Raisa ternyata bukanlah tipikal wanita idaman Hamish. Di mana Hamish sangat memimpikan punya istri yang menjadi ibu rumah tangga, bukan penyanyi papan atas dengan jadwal yang padat merayap. Setelah sewindu berumah tangga, Raisa pun menggugat cerai Hamish. Dari kecil aku juga, my dream was to have a stable home. You know what I mean? Like to have we grew up together, you know, like my upbringing. Tapi pengen banget punya kayak stable home yang kayak anak diurus, there's food, there's stuff yang kayak mungkin dulunya nggak dapet experience itu fully. Jadi aku pengen banget, that was my dream to have a structured home. Begitu kita punya waktu, biasanya kita suka staycation atau kita pergi keluar kota for the weekend kayak gitu-gitu, selalu diusahain sih. Kepala pelontos, sorot mata lebih tajam, namun mimik dan gestur menunjukkan rasa perih yang dalam. Itulah kondisi terakhir Amar Zoni setelah jadi penghuni LP Nusa Kambangan. Amar dikabarkan ditempatkan di dalam sel khusus sempit nan gelap dan di sebuah pulau nan jauh di sana. Bagi Amar jelas bak neraka. Apalagi ia juga terkesan sengaja diasingkan agar jauh dari orang-orang yang selama ini peduli dengannya. Buktinya ketika harus menjalani sidang perdana kasus narkobanya yang keempat yang digelar Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Amar hanya bisa mengikutinya secara daring. Disinilah kuasa hukum Amar memprotes keras majelis hakim.